Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Dengan anggota kelompok, Amelia, Aisyah, dan Agus Budi Santoso. Definisi dari ide bisnis. Ide bisnis merupakan respon seseorang, banyak orang, atau suatu organisasi untuk memecahkan masalah yang teridentifikasi untuk memenuhi kebutuhan di suatu lingkungan, baik itu pasar maupun masyarakat. Sedangkan pengertian dari prinsip dasar bisnis ialah seperangkat tata cara yang ideal mengenai pengelolaan bisnis dengan memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku. Menurut Bellinger and Ireland 2010, setiap bisnis berasal dari sebuah ide dan ide adalah uang. Nah, bagaimana sih menciptakan sebuah ide bisnis? Yang pertama itu ada namanya brainstorming. Brainstorming ini menciptakan ide atau solusi untuk suatu masalah secara cepat dan bersifat informal. Biasanya, apa yang kita pikirkan langsung diutarakan. Dan jika di suatu forum, ide-ide pendapat dari setiap anggota dihimpun secara terstruktur dan sistematis. Kedua, ada focus group, yaitu metode untuk menghasilkan ide dari sekelumpulan orang yang memiliki latar belakang yang sama. Contohnya, satu jurusan di sebuah kampus. Mereka memiliki suatu masalah yang sama karena memiliki latar belakang sehingga dapat membahas sebuah ide baru. Yang ketiga, ada perpustakaan dan internet. Dua hal ini dapat dijadikan sumber informasi karena lebih praktis. Perpustakaan bisa dijadikan oleh orang untuk menghasilkan ide ketika waktu luang atau sedang santai. Dan internet bisa dijadikan orang untuk menghasilkan ide jika sedang serius dan memerlukan hal-hal yang lebih praktis dan cepat. Yang keempat, ada Customer Advisory Boards, yaitu dewan penasihat customer yang dilakukan oleh karyawan di suatu perusahaan tersebut. Mereka mendengarkan dan mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah yang dihadapi oleh customer, seperti produk apa yang kurang dari perusahaan mereka, jasa apa yang kurang dari perusahaan mereka. Dengan adanya keluhan dari customer, mereka bisa mengetahui kekurangan-kekurangan tersebut dan dapat menghasilkan sebuah ide baru yang lebih berkembang. Selain 4 poin tadi, ide bisnis bisa muncul dari sebuah hobi loh. Contohnya Bapak Tirta Mandira Hudi, yaitu founder dari Shoes and Care, sebuah bisnis cuci sepatu yang berawal dari hobinya membersihkan sepatu miliknya sendiri. Beliau memulai bisnisnya di tahun 2013. Hingga saat ini, Shoes and Care telah memiliki 30 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah tahap menciptakan ide bisnis, kita masuk ke tahap pemilihan ide bisnis. Yang pertama, pilih ide yang konkret. Ide yang konkret di sini maksudnya ide yang masuk akal dan dapat direalisasikan sesuai dengan kemampuan kita. Kedua, pilih ide yang mudah dipasarkan. Kita harus tahu di mana produk kita akan dipasarkan. Semakin mudah pemasaran, maka semakin mudah mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, pilih ide yang cocok dengan karakter kita. Dengan cocoknya karakter kita dengan ide atau bisnis yang kita jalankan, maka kita tidak akan merasa terbebani dan enjoy dalam menjalankan usaha. Yang keempat, pilih ide yang berisiko kecil. Seorang wirausaha memang dikenal tanpa takut mengambil risiko. Namun kita harus pandai untuk meminimalisir risiko agar semakin mengecil. Karena sejatinya seorang wirausaha ingin sekali mendapatkan keuntungan. Semakin kecil risiko, maka semakin besar kesempatan memperoleh keuntungan. Yang kelima, pilih ide yang dapat bertahan. Artinya, ide tersebut menghasilkan produk yang dapat digunakan dalam jangka waktu panjang. Harus tahan lama sehingga mengalami inovasi dan kreasi, agar customer yang menggunakannya, mengkonsumsinya, tidak merasa bosan. Inovasi dan kreasi tersebut dapat kita terapkan pada rasa produk, warnanya, dari wadahnya, agar lebih menarik di mata customer. Selain 5 poin pemilihan ide bisnis yang sudah dijelaskan tadi, terdapat diagram yang menjelaskan bagaimana suatu bisnis itu dapat dipilih. Yang pertama itu ada ide bisnis kita, ada kebutuhan konsumen, dan kompetitor. Kita fokuskan pada kompetitor. Kita harus bisa melihat pergerakan pesaing kita. Jadi kita tahu kapan kita harus maju dan menggait pasar. Selain itu, ada pilihan yang lebih baik, yaitu kita harusnya memilih ide bisnis yang belum ada kompetitornya. Dengan
tidak ada kompetitornya, kita bisa memiliki peluang untuk membangun pangsa pasar, mengendalikan perkembangan industri, membangun merek, dan hak paten. Sehingga produk dengan merek kita yang kita jual menjadi top of mind customer. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan dari Amelia. Menguji ide bisnis, analisis SWOT merupakan suatu metode perencanaan strategi yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek atau suatu sekuensi bisnis. Yang pertama yaitu ada kekuatan. Kekuatan yaitu seperti lokasi strategi, pengalaman, dan keterampilan, pengetahuan pemasaran. Yang kedua yaitu ada peluang. Peluang yaitu seperti sebelum terdapat toko di daerah tersebut, meningkatkan daya beli masyarakat, dan harga bahan baku yang murah. Yang ketiga yaitu ada kelemahan. Kelemahan yaitu modal tidak cukup, kurangnya manajemen keuangan, dan tidak memiliki SDM handal. Yang terakhir yaitu ada ancaman, yaitu seperti pajak usaha meningkat, impor semakin banyak dengan harga murah, dan terakhir pajak penjualan meningkat. Dalam pengembangan ide terdapat 4 poin. Poin pertama yaitu produk atau jasa apa yang akan dijual. Seperti pelaku bisnis harus mengetahui dan paham apa yang akan ia tawarkan. Yang kedua, kepada siapa produk atau jasa yang akan dijual. Produk atau jasa yang telah dibuat harus jelas akan ditawarkan kepada siapa. Yang ketiga yaitu bagaimana produk atau jasa dijual. Kita sudah tahu betul akan produk atau jasa yang kita buat dan paham pula akan ditawarkan kepada siapa. Namun, kita harus ingat bahwa cara menjual produk atau jasa tersebut juga sesuatu yang sangat penting. Yang terakhir itu ada kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi. Produk atau jasa milik kita harus bermanfaat untuk pelanggan. Namun poin ini adalah kesimpulan dari poin-poin di atas. Kita boleh membuat produk atau jasa sebaik mungkin, mempunyai target pasar sebesar mungkin, produk atau jasa dipasarkan seencer mungkin, namun apabila produk atau jasa tersebut tidak bermanfaat untuk orang lain, maka akan menjadi percuma. 10 prinsip dasar bisnis. 1. Selalu berkomitmen dalam berbisnis, yang artinya sebagai suatu keterkaitan diri yang sangat kuat dalam melakukan sesuatu tanggung jawab untuk mempertahankan usaha dalam kondisi apapun. 2. Berbagi keuntungan dengan rekan dan pelaku sebagai mitra. 3. Memotivasi mitra, agar mitra tetap semangat dalam berbisnis dan bisnis yang dijalankan dapat berkembang. 4. Selalu berkomunikasi kepada mitra kerja, agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara mitra kerja yang dapat memicu kesalahan dan menjadi masalah. 5. Menghargai semua rekan kerja, agar dapat terjadinya hubungan kerja yang positif. 6. Rayakan kesuksesan, agar mitra termotivasi dan semangat untuk mencapai kesuksesan selanjutnya. 7. Minta masukan baik buruk karyawan, agar kita tahu kelebihan dan kekurangan dalam berbisnis. 8. Selalu memuaskan pelanggan. Jika seorang pelanggan merasa puas dengan produk yang dijual, mereka akan menjadi pelanggan yang royal dan akan merekomendasikan produk Anda pada orang lain. 9. Pandai mengendalikan biaya pengeluaran, agar pengeluaran tetap pada ketentuan yang berlaku dan tetap dapat keuntungan. 10. Cari ide yang berlawanan, yang artinya ide bisnis yang kreatif berbeda dari orang lain, kemungkinan ide tersebut belum ada atau masih sedikit saingan dalam berbisnis. Baik, hanya itu saja pembahasan kita mengenai ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Jika ada yang ingin tanyakan, bisa lewat kolom komentar dan juga bisa lempar jawaban dan lempar pertanyaan di kolom komentar.